Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi landasan filosofis pendidikan untuk memenuhi tugas mata kuliah landasan pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Cucun Sunaingsi, SPD MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Keisha dengan NIM 2202966 sebagai moderator dan pemateri pada presentasi kali ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Dwi Jahra Aulia dengan NIM 2206636 dan Deva Triasukma dengan NIM 2204865. Kami akan membahas mengenai pengertian filsafat dan landasan filosofis pendidikan, landasan filosofis pendidikan idealisme dan realisme, landasan filosofis pendidikan pragmatisme, lalu yang terakhir ada landasan filosofis pendidikan nasional atau Pancasila. Langsung saja, yang pertama ada pengertian filsafat. Filsafat secara etimologis, filsafat istilah dari bahasa Inggris yaitu filosofi dan Arab falsafah, dan berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani kuno. Philein atau philos yang berarti cinta atau sahabat, sophia atau sophos yang berarti kebijaksanaan. Sehingga dalam etimologis filosofia atau filsafat adalah cinta kepada kebijaksanaan atau sahabat kebijaksanaan. Lalu ada pengertian filsafat secara operasional. Filsafat secara operasional dibagi dari segi proses berpikirnya dan dari segi hasil berpikir. Lalu ada filsafat secara leksikal, yaitu sikap hidup dan pandangan hidup yang diyakini kebenarannya dan dijadikan dasar tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap hidup dan pandangan hidup itu dimiliki karena adanya pengalaman hidup bersama dalam masyarakatnya, menurut Balai Pustaka 2005. Contoh dari pengertian filsafat secara leksikal yaitu orang yang apabila berpergian keluar rumah selalu membawa senjata tajam untuk membela diri. Hal itu mencerminkan sebagian kecil dari keseluruhan pandangan hidupnya. Selanjutnya ada pengertian filosofis pendidikan. Filosofis pendidikan yaitu seperangkat asumsi yang bersumber dari filsafat yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan, berisi tentang gagasan-gagasan atau konsep-konsep yang bersifat normatif atau preskriptif, karena tidak berisi tentang pendidikan apa adanya, melainkan pendidikan yang seharusnya yang dicita-citakan. Landasan filosofis pendidikan memiliki beberapa aliran. Yang pertama, ada landasan filosofis pendidikan idealisme yang memiliki beberapa konsep hakikat. Yang pertama, ada hakikat realitas yang bersifat spiritual daripada bersifat fisik. Seperti kata Plato bahwa dunia yang kita sentuh dan alami melalui indera bukanlah dunia yang sesungguhnya, melainkan suatu dunia bayangan. Dunia sesungguhnya adalah dunia idea-idea. Karena itu, Pluto disebut sebagai seorang idealis. Yang kedua, ada hakikat manusia yang bersifat spiritual atau kejiwaan. Pribadi manusia digambarkan dengan kejiwaannya, seperti kemampuan berpikir, kemampuan memilih, dan sebagainya. Setiap manusia memiliki bakat kemampuannya masing-masing yang mengimplikasikan status atau kedudukan dan peranannya di dalam masyarakat atau negara. Yang ketiga, ada hakikat pengetahuan
yaitu proses mengetahui berasal dari kata berpikir. Manusia juga memperoleh pengetahuan berdasarkan intuisi. Beberapa filsuf percaya bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara mengingat kembali. Yang terakhir ada hakikat nilai. Para filsuf idealisme sepakat bahwa nilai-nilai bersifat abadi. Penganut idealisme teistik yaitu nilai-nilai abadi berada pada Tuhan. Sedangkan penganut idealisme panteistik mengidentikan Tuhan dengan alam. Nilai-nilai adalah absolut dan tidak berubah atau abadi, sebab nilai-nilai merupakan bagian dari aturan-aturan yang sudah ditentukan alam menurut Callahan and Clark 1983. Lalu ada implikasi terhadap pendidikan. Yang pertama ada tujuan pendidikan, yaitu membantu pengembangan karakter serta mengembangkan bakat manusia dan kebajikan sosial menurut Edward J. Powers 1982. Yang kedua ada kurikulum pendidikan yang berisi pendidikan liberal dan pendidikan faksional atau praktis. Pendidikan liberal untuk pengembangan kemampuan-kemampuan rasional dan moral, sedangkan pendidikan faksional untuk pengembangan kemampuan suatu kehidupan atau pekerjaan. Yang ketiga, ada metode pendidikan, yaitu memberikan kepada siswa untuk berpikir. Lalu ada metode mengajar, yaitu untuk mendorong siswa memperluas cakrawala atau memberikan keterampilan berpikir logis. Peran guru dan siswa. Guru hendaknya bertanggung jawab menciptakan lingkungan pendidikan bagi para siswa. Peran siswa yaitu berperan bebas mengembangkan kepribadian dan bakat-bakatnya, menurut Edward J. Powers 1982. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Dwi Jahra Aulia. Landasan filosofis pendidikan realisme. Yang pertama ada hakikat realitas metafisika. Jika filsuf idealisme menekankan pikiran, jiwa, spirit, roh sebagai hakikat realitas, sebaliknya menurut para filsuf realisme landasan filosofis pendidikan bahwa dunia terbuat dari sesuatu yang nyata, substansial, dan material yang hadir dengan sendirinya. Atau di alam tersebut terdapat hukum-hukum alam yang menentukan keteraturan dan keberadaan setiap yang hadir dengan sendirinya dari alam itu sendiri. Yang kedua ada hakikat manusia. Manusia adalah bagian dari alam dan ia muncul di alam sebagai hasil puncak dari mata rantai evolusi yang terjadi di alam. Manusia dan masyarakat adalah bagian dari alam karena di alam semesta terdapat hukum alam yang mengatur dan mengorganisasikannya. Maka untuk tetap survive dan bahagia, tugas dan tujuan manusia adalah menyesuaikan diri terhadap hukum-hukum alam, masyarakatnya, dan kebudayaannya. Yang ketiga, ada hakikat pengetahuan. Realitas bersifat objektif, maka terdapat dualisme antara orang yang mengetahui dengan realitas yang diketahui. Implikasinya, para filsuf realisme menganut prinsip independensi yang menyatakan bahwa pengetahuan manusia tentang realitas tidak dapat mengubah substansi atau esensi realitas. Yang keempat adalah hakikat nilai. Menurut Edward J. Powers 1982, tingkah laku manusia diatur oleh hukum alam dan pada tingkat yang lebih rendah diuji melalui konvensi atau kebiasaan dan adat istiadat di dalam masyarakat.
Implikasi terhadap pendidikan. Yang pertama adalah tujuan pendidikan. Menurut Edward J. Power 1982 menyimpulkan pandangan para filsuf realisme bahwa tujuan pendidikan realisme adalah untuk menyesuaikan diri dalam hidup dan mampu melaksanakan tanggung jawab sosial. Yang kedua ada kurikulum pendidikan yang meliputi 1. Sains IPA dan matematika, 2. Ilmu-ilmu kemanusiaan dan sosial, 3. Nilai-nilai. Menurut para filsuf realisme percaya bahwa kurikulum yang baik diorganisasikan menurut mata pelajaran dan berpusat pada materi pelajaran. Yang ketiga ada metode pendidikan, yaitu metode pengajaran yang disarankan para filsuf realisme bersifat otoriter. Guru berkewajiban untuk menghafalkan, menjelaskan, dan membandingkan kata-kata, menginterpretasikan hubungan-hubungan dan kesimpulan makna baru. Yang keempat, ada peran guru dan siswa. Guru yaitu penentu mata pelajaran, guna siswa dalam mapel. Siswa menguasai pengetahuan, taat aturan, dan disiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Triasma dengan NIM 2204865. Saya akan menjelaskan landasan pendidikan pragmatisme. Landasan pragmatisme memiliki beberapa konsep hakikat. Yang pertama, ada konsep hakikat realitas. Aliran filsafat pragmatisme dikenal pula dengan sebutan eksperimentalisme dan instrumentalisme. Menurut penganut pragmatisme, hakikat realitas adalah segala sesuatu yang dialami manusia atau disebut pengalaman, bersifat plural atau pluralistik dan terus-menerus berubah. Mereka berargumentasi bahwa realitas adalah sebagaimana dialami melalui pengalaman setiap individu. Colahan and Clark tahun 1983. Hakikat manusia, kepribadian manusia tidak terpisah dari realitas pada umumnya, sebab manusia adalah bagian daripadanya dan terus-menerus bersamanya. Karena realitas terus berubah, manusia pun merupakan bagian dari perubahan tersebut. Beradanya manusia di dunia adalah suatu kreasi dari suatu proses yang bersifat evolusi. S.F. Frost Jr. 1957. Hakikat pengetahuan bersifat relatif. Pengetahuan dikatakan bermakna apabila dapat diaplikasikan. Sebab itu, pragmatisme dikenal pula dengan instrumentalisme. Edward J. Power 1928. Kemudian ada hakikat nilai. Nilai tidak bersifat eksklusif, tidak berdiri sendiri, melainkan ada dalam suatu proses, yaitu dalam tindakan perbuatan manusia itu sendiri. Karena manusia atau individual merupakan bagian dari masyarakatnya, baik atau tidak baik tindakan-tindakannya dinilai berdasarkan hasil-hasilnya dalam masyarakat. Implikasi terhadap pendidikan. 1. Tujuan pendidikan, kurikulum pendidikan, metode pendidikan, dan peranan guru dan siswa. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya ada materi landasan pendidikan nasional atau Pancasila yang akan dipaparkan oleh saya dan rekan saya Dwi Jahra. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Karena Pancasila adalah dasar negara Indonesia, implikasinya maka Pancasila juga adalah dasar pendidikan nasional. Sejalan dengan ini, Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, landasan pendidikan nasional atau Pancasila memiliki konsep umum. Yang pertama, ada hakikat realitas, yaitu bangsa Indonesia meyakini bahwa realitas atau alam semesta tidaklah ada dengan sendirinya, melainkan sebagai ciptaan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan adalah sumber pertama dari segala yang ada. Ia adalah sebab pertama dari segala sebab, tetapi ia tidak disebabkan oleh sebab-sebab yang lainnya, dan ia juga adalah tujuan akhir segala yang ada.
Yang kedua ada hakikat manusia, yaitu Pancasila mengajarkan bahwa eksistensi manusia bersifat monopluralis, tetapi bersifat integral. Artinya bahwa manusia yang serba dimensi itu hakikatnya adalah satu kesatuan utuh. Pancasila menganut asas ketuhanan yang Maha Esa. Manusia diyakini sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, mendapat panggilan tugas darinya dan harus mempertanggungjawabkan segala amal pelaksanaan tugasnya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Hakikat manusia ini dibagi menjadi beberapa asas, yaitu asas monodualisme, asas pluralisme, asas internasionalisme, asas demokrasi, dan asas keadilan sosial. Yang ketiga ada hakikat pengetahuan, yaitu segala pengetahuan hakikatnya bersumber dan sumber pertama yaitu Tuhan yang Maha Esa. Tuhan telah menurunkan pengetahuan baik melalui utusannya berupa wahyu maupun melalui berbagai hal yang digelarkannya di alam semesta, termasuk hukum-hukum yang terdapat di dalamnya. Manusia dapat memperoleh pengetahuan melalui keimanan atau kepercayaan, berpikir, pengalaman empiris, penghayatan, dan intuisi. Yang terakhir adalah hakikat nilai. Sumber pertama segala nilai hakikatnya adalah Tuhan yang Maha Esa, karena manusia adalah makhluk Tuhan, pribadi atau individual dan sekaligus insan sosial. Maka hakikat nilai diturunkan dari Tuhan yang Maha Esa, masyarakat, dan individu. Implikasi terhadap pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan yang tertera pada pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua adalah tujuan pendidikan yang tertera pada pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga ada kurikulum pendidikan yang disusun dalam kerangka NKRI dalam pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang keempat, metode pendidikan mengacu kepada prinsip cara belajar siswa aktif dan sebaiknya bersifat multimode. Yang kelima, peranan pendidikan dan peserta didik. Ada ing ngarso sung tulodo, artinya pendidik harus menjadi teladan bagi peserta didiknya. Yang kedua, ing madya mangun karso, pendidik harus mampu membangun karsa pada diri peserta didiknya. Yang ketiga, tuturi handayani, sepanjang tidak berbahaya pendidikan, harus memberi kebebasan atau kesempatan para peserta didiknya. Yang keenam, ada orientasi pendidikan. Orientasi pendidikan itu ada dua fungsi. Yang pertama ada fungsi konservasi dan kedua adalah fungsi kreasi. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.